Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. berjumpa lagi ya di pertemuan kita yang ketiga. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, Sehat. kabarnya selalu baik-baik saja. Baik, sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa akan Bapak absen dulu. Ricky hadir. Hadir, Pak. Baik, Putri hadir. Hadir, Pak. Baik. Diana hadir. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, bismillah. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materinya tentang prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis laman web dan media interaktif. Ada pemaparan dulu nih sebelum kita masuk ke materi inti. Jadi perkembangan teknologi pada saat ini itu sudah menghasilkan perkembangan yang cukup besar terhadap kehidupan. Perkembangan ini mempengaruhi kegiatan pembelajaran di bangku sekolah pada bidang teknologi informasi seperti saat ini gitu ya. Seperti saat ini kita dalam lingkup pendidikan dan juga menggunakan teknologi dan informasi. Nah, jadi dalam materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang prinsip desain user interface pada multimedia interaktif. Nah, untuk materinya bisa dibantu share screen. Operator, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Ini dia prinsip-prinsip user interface. Ya, boleh di next. Apa itu user interface? User interface ini bertugas dalam penerimaan informasi, memberikan informasi, penginputan data, pengambilan suatu sistem, dan juga memberikan tata cara yang membuat pemakai bisa paham dengan yang dikerjakan. User interface juga bermanfaat dalam menerjemahkan informasi antara pengguna dengan sistem yang memungkinkan komputer dapat berguna. Secara definisinya gitu ya, secara sederhananya, jadi user interface ini merupakan komunikasi yang terjadi antara si pengguna dengan suatu sistem di dalamnya. Nah, dalam pendesainan user interface atau antarmuka ini memiliki beberapa prinsip yang dibilang cukup penting antara lain. Boleh di next. Nah, jadi ada 13 prinsip dalam membuat sebuah user interface ya. Mohon disimak ya anak-anak karena di akhir nanti akan ada ulangan harian berupa ulangan lisan. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu materinya ke-13 prinsip ini. Setelah itu di akhir nanti kalian jawab gitu ya secara lisan. Oke, bisa ya? Jadi tolong disimak baik-baik. Boleh di next di slide 4. Oke ya, ini dia ya anak-anak semuanya 13 prinsip UI atau user interface pada multimedia interaktif. Yang pertama yaitu user compatibility. Kemudian yang ketiga ada text compatibility, yang mana aplikasi yang membantu para pemakai dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang keempat ada workflow compatibility, sistem manual yang terdapat langkah kerjanya. Jadi ya, workflow compatibility ini jadi dijelaskan dalam user interface itu tahap demi tahapnya gitu ya. Kemudian prinsip yang kelima ini yaitu konsistensi. Tentu saja gitu ya, dalam perancangan sebuah produk multimedia harus ada yang namanya konsistensi ya, mungkin bisa dipahami gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu familiarity, jadi memberikan tampilan yang terkesan kepada pemakai. Jadi diusahakan dalam membuat sebuah produk multimedia interaktif itu harus menciptakan sebuah kesan yang familiar atau mudah untuk diingat kembali ketika melihat atau menggunakan produk multimedia tersebut. Nah, kemudian yang ke-9 yaitu prinsip kontrol. Prinsip ini sama dengan sifat user yang mempunyai pemikiran yang bisa berganti. Karena itu harus merancang suatu keadaan yang dapat mengatasi sebuah masalah yang terdapat dalam user interface tersebut. Jadi harus bisa terkontrol. Nah, kemudian yang ke-10 ini ada yang namanya WYG. Coba kira-kira ada yang tahu nggak panjangan dari yang prinsip ke-10 tersebut? Coba boleh kira-kira. Saya, Pak. Silakan Putri. WYSIWYG itu kepanjangannya dari bahasa Inggris itu what you see is what you get. Iya, betul sekali ya Putri. WYSIWYG itu what you see is what you get. Jadi
bisa dibilang kebalikannya dari don't judge the book by the cover gitu ya. Dalam sebuah user interface itu apa yang kita lihat tentu saja itu apa yang kita dapat gitu ya. Jadi tidak akan manipulasi sebuah tampilan nyatanya gitu ya. Kemudian yang ke-11 ini yang namanya prinsip flexibility. Fleksibel merupakan bentuk kelenturan dari penyelesaian pada saat menyelesaikan masalah. Kemudian yang ke-12 responsif, tentu saja gitu ya. Dalam sebuah produk multimedia harus responsif karena kita membutuhkan yang namanya multimedia interaktif. Jadi harus ada respon balik ataupun sebuah hasil dari penggunaan yang telah kita gunakan dari produk multimedia tersebut. Nah, kemudian yang terakhir invisible teknologi. Nah, maksudnya jadi invisible teknologi itu secara pemikiran si pemakai memiliki rasa ingin tahu terhadap kehebatan dari sistem yang ada. Jadi tidak hanya menggunakan, tapi si pengguna itu penasaran juga terkait dengan lebih dalam mengenai produk yang telah kita buat, gitu teman-teman. Nah itu tadi ya anak-anak penjelasan tentang 13 prinsip UI multimedia interaktif. Nah sebelum Bapak masuk ke sesi ulangan lisan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira boleh silakan. Saya Pak, Ya boleh silakan Putri. izin bertanya Pak, apa sih perbedaan prinsip user interface dengan prinsip desain grafis? Ya baik, terima kasih ya. Prinsip user interface dan juga prinsip desain grafis. Nah cakupannya kalau untuk desain grafis itu hanya dalam perancangan sebuah konstruksi visual, konstruksi sebuah gambar atau vektor gitu ya. Nah kalau prinsip dalam user interface itu digunakan dalam sebuah prinsip lebih ke interaktifnya gitu ya. Jadi tidak hanya visualnya saja, karena di dalam sebuah produk multimedia interaktif, contohnya website gitu ya, sudah pasti ada yang namanya desain grafis di dalamnya. Tapi di dalam desain grafis belum tentu ada website gitu ya. Jadi intinya gitu ya, prinsip user interface itu lebih banyak daripada prinsip desain grafis gitu ya. Karena tentu saja dalam prinsip user interface itu dibutuhkan yang namanya prinsip supaya lebih bisa menginteraktifkan sebuah pengguna gitu ya. Apakah cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih. Baiklah, kalau sudah jelas kita masuk ke sesi tanya jawab ulangan lisan ya. Mari persiapkan. Pertanyaan pertama untuk Ricky Ramadan. Siap ya? Pertanyaannya, coba jelaskan apa itu user interface. Izin menjawab ya Pak. User interface itu merupakan komunikasi yang terjadi antara si pengguna dengan suatu sistem di dalamnya Pak. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk Liana Parah. Coba jelaskan prinsip workflow compatibility. Ya, izin menjawab ya Pak. Workflow compatibility ini adalah sistem manual yang terdapat langkah kerjanya dalam hal penyelesaian tugas. Workflow compatibility ini bisa memudahkan pengguna dalam percepatan tugasnya. Baik, kedua ya. Pertanyaan terakhir untuk Putri Wardatul Fuadah. Nah, coba jelaskan prinsip flexibility. Prinsip flexibility itu merupakan bentuk kelenturan dari penyelesaian pada saat menyelesaikan masalah, Pak, seperti itu. Ya, baik. Alhamdulillah, sesi ulangan lisan telah selesai. Insya Allah, nilai semuanya bagus ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Dan boleh di next slide-nya. Ya, ini dia ada kembali oleh-oleh untuk kalian ya, agar tetap semangat dalam belajar. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Bapak tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.